Halo, selamat datang di channel SSI Air Rifle ya. Seperti biasa saya akan bahas mengenai senapan angin di sini. Tapi kali ini saya nggak akan bahas senapannya. Saya akan bahas beberapa aksesoris aneh yang jarang dimiliki oleh para sobat bedilers, terutama di Indonesia ya. Oke, ini juga berdasarkan riset saya pribadi ya. Jadi nanti akan saya urutkan dari yang paling common, paling umum sampai yang paling langka. Yuk, aksesoris yang pertama. Oh. Ini adalah mount cam ya. Mount cam ini adalah sebuah alat untuk memasang handphone kalian supaya bisa merekam hasil tembakan. Jadi untuk mount cam nanti akan dipasang di teleskop dan ini sangat berguna banget buat kalian yang ingin menjadi content creator di bidang perbedilan ya. Nah, ini yang paling urutan paling bawah ya, karena ini saya juga cukup sering melihatnya, cuma nggak sering-sering banget. Oke, ini kebetulan displaynya sedang hilang tadi ya, dicari nggak ada ya. jadi saya akan pakai display yang baru. Ya, emang nggak ada niat sekalipun untuk menghilangkan display. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Oke. Nah, ya. Jadi cukup simpel kardusnya. Bentukannya seperti ini. Nah, ya. Jadi ini adalah sebuah cermin periskop. Jadi kita nanti misalkan ini kita pakai mata, ini belok gini ya. Jadi ini ada cermin belok ke sana. Dan ini saya contohkan pakai HP saya. Ini HP mulus nego ya. Jadi HP-nya itu dipasang seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Nanti di sebelah sini nanti langsung kita mountkan ke teleskop atau kita pasangkan ke teleskop dan kalian sudah bisa merekam hasil tembakan kalian saat pakai teleskop ya. Jadi nanti di sana teleskopnya juga kelihatan retikelnya dan lain sebagainya. Ini cocok buat kalian yang ingin jadi konten kreator dan buat kalian yang ingin share hasil buruan ya. Oke, supaya dipercaya, karena kalau kita pakai kamera tripod itu kadang nggak percaya ya. Next, kita ke aksesoris yang kedua. Ini adalah mimis slug ya, atau slug, terserah bacanya gimana. Ini adalah satu mimis yang memang nggak langka, tapi ini jarang banget dipakai menurut saya. Ini biasanya dipakai oleh para teman-teman bedilers yang sudah profesional, yang sudah sepuh, dan yang sudah paham betul cara berburu. Karena mimis slug ini adalah mimis yang sulit dikendalikan dan hanya support di senapan-senapan tertentu, terutama senapan big game ya. Dan yang paling aneh juga ya, yang menurut saya itu cukup unik itu, mimis slug ini kita bisa temui mimis slug dengan merek cap seperti ini ya, ada juga yang kalengan, tapi kebanyakan, bukan kebanyakan ya, banyaknya itu, orang-orang itu malah berkreasi sendiri, jadi memodifikasi atau mencetak sendiri mimis slug sehingga dia bisa mencapai berat yang diinginkan. Nah, jadi mimis slug itu dia punya pengrajin sendiri, punya pabrikan mini sendiri, dan itu katanya diklaim lebih rapi, lebih bagus ya. Ini sih saya nggak tahu ya, karena memang kita nggak punya contohnya. Yang saya contohkan di sini adalah mimis slug cap ANN. Kita juga punya mimis slug yang HNN, yang kalengan itu, tapi sekarang masih kosong. Tapi kesimpulannya kenapa ini dibilang aksesoris aneh, karena memang ini adalah mimis yang sulit dikendalikan, mimis yang berat, dan mimis yang cocok untuk big game. Oke. Kita lanjut ke aksesoris yang ketiga. Yang ketiga adalah pivot ya. Memang pivot ini bukanlah aksesoris yang langka, tapi yang langka itu adalah orang yang mengkoleksi banyak jenis pivot. Nah, di sini kita punya 4 tipe pivot ya, dan masing-masing tipe ini ternyata punya fungsi dan punya maksud yang berbeda-beda, punya fitur yang berbeda-beda. Contohnya ini pivot M700, dia hanya bisa satu angle seperti ini saja, dan dia nggak terlalu panjang ya. Tapi untuk plusnya, kelebihannya pivot M700 ini dia sangat kokoh, kuat,
dan dia nggak gampang oblak karena kita dapat semacam pir atau pegas yang ini biasa kita temui di motor ya. Jadi dia kuat banget. Untuk yang mirip M700 ini ada pivot yang panjang ini, saya lupa namanya ya. Ini ada dua jenis, ada yang panjang medium dan panjang banget. Ini sampai sekitar 30 cm panjangnya ya. Ini cuma bisa satu angle. Nah, itu contohnya ya. Dia cuma bisa satu angle, tapi dia kurang kokoh. Jadi gampang protol. Ini cocok buat kalian yang ingin nyimpan senapan tapi dalam waktu yang jangan lama-lama. Jadi harus dilumasi dan harus dirawat ya. Kalau mau yang jangka lama pakailah pivot M700, tapi kalau mau yang tinggi pakailah pivot yang ini. Ini juga sama ya. Kita tekan gini lalu kita tekuk seperti ini, hanya bisa satu angle. Dan yang terakhir ada pivot acu dan pivot atlas. Tapi untuk atlas sekarang kita masih habis stoknya, jadi kita nggak bisa menunjukkannya. Tapi dia overall punya fungsi yang mirip dengan pivot acu, sorry. Dia bisa banyak angle ya. Yang pertama angle lurus seperti ini, lurus ya. Yang kedua angle agak ke depan ya, jadi nanti seperti ini posisinya ya. Lalu angle turu juga bisa ya. Ini angle turu seperti ini. Ini untuk berburu angle yang nggak terlalu ya disesuaikan lah ya. Dan juga bisa angle ke belakang. Angle ke belakang ini nanti fungsinya buat kalian kalau mau nungging ya. Kalau mau berburu nungging seperti ini, pakai angle seperti ini dia nyaman. Dan juga ada angle turu yang ke belakang. Pivot acu, pivot M700 dan pivot panjang ini harganya dia sekitar 350-an ya. Memang nggak jauh beda, tapi pastikan kalau Anda mau beli itu pastikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Tapi kebanyakan kita nyetok kadang M700. Tapi kalau kalian minta acu ataupun minta yang lain itu bisa dikonfirmasikan, nanti bisa kita carikan ya. Dan kalau Anda punya banyak uang silakan koleksi semuanya karena seru. Lanjut next ke aksesori keempat. Nah, di yang keempat ini kita ada alat kecil, ini adalah laser ya. Nah, kelihatan ya laser ya. Laser hijau. Untuk laser ini adalah sebuah alat optik untuk membidik. Tapi kekurangannya dia punya akurasi yang pendek. Jadi ini cocok untuk berburu di jarak mentok 10-15 meter lah ya. 5 meteran itu bagus. Jadi untuk berburu tikus atau berburu hewan-hewan lain yang jarak dekat ini sangat mantap. Tapi untuk berburu yang jarak jauh itu kurang mantap karena dia pasti geser kalau dapat tembakannya. Dia gampang banget geser. Untuk laser ini itu paling oke dipasang di bagian selain teleskop ya. Jadi pasanglah laser ini tanpa teleskop kalau bisa. Tapi kalau paling gampang itu ya di bodi teleskop. Harganya ini 350 dan ada dua warna, ada warna hijau dan merah. Dan belilah laser yang kayak gini ya, karena kalau yang kecil itu kurang bagus. Kalau yang ini sudah bagus. Dan hati-hati jangan kena mata, jangan kena kamera karena dia bisa merusak sensor dan merusak mata. Nah, ini juga cukup jarang dipakai. Dan menurut saya ini juga kalau Anda memang nggak benar-benar pengen pakai laser, kurang worth it juga. Jadi ya, kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah teleskop, tapi ini bukan sembarang teleskop. Ini adalah teleskop FFP. Nah, apa itu FFP? Nggak tahu bang. Ya, kita jelaskan di video ini ya. Maaf, ini cuma kardusnya aja ya. Ini telesnya. Jadi FFP ini adalah sebuah fitur teleskop, fitur optik. Yang mana kalau kita ngezoom itu, retikelnya juga ikut ngezoom. Jadi kalau kita zoom in, retikelnya ikut membesar. Kalau kita zoom out, retikelnya ikut mengecil. Kenapa itu penting? Itu penting buat teman-teman yang sudah pro, yang sudah sesepuh, itu adalah sebuah big deal. Tapi bagi kita semua yang mungkin masih pemula, itu apa ngaruhnya ya? Nggak ngaruh. Jadi untuk fitur seperti itu sangat penting sekali buat teman-teman yang ingin dengan presisi mencari titik jatuhnya mimis. Misalkan ada angin atau sudah tekanannya turun,
kita harus dapat hitungan yang presisi soal mimis jatuh. Dan itu bisa terlaksana kalau kita punya yang namanya FFP tadi ya. Kalau kita nggak punya FFP, kita zoom dikit aja udah kacau. Karena untuk retikelnya dia nggak peduli zoomnya seberapa, dia tetap stay. Kalau di sini dia bisa bergerak retikelnya ya. Nah, semoga contohnya nanti bisa Anda pahami. FFP ini adalah teleskop yang cukup jarang dimiliki karena apa? Yang pertama ini mahal ya. Bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat harganya. Dan dia memang berat banget, yang menandakan untuk build quality dan lensa-lensa di dalam ini cukup rumit. Makanya nggak heran kalau harganya mahal. Dan ini adalah FFP paling murah ya, paling kecil dan juga nggak terlalu bening juga. Ada juga yang lebih bening, itu mahal banget. Dan FFP ini cocok buat kalian yang ingin nyoba ya. Oke, silakan kalau punya uang lebih bisa invest di teleskop FFP ini buat belajar lebih lanjut tentang teknik perbedilan ya. Oke, kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Berikutnya ini masih alat optik, yaitu dia adalah red dot. Untuk red dot ini sebenarnya kurang relevan ya kalau buat berburu, karena red dot ini adalah alat optik yang nggak ada zoomnya. Ini sekilas mirip teleskop kecil, tapi ini sama sekali nggak pakai zoom, jadi 1 kali ya. Tapi dia ada titik merah untuk menandakan seperti laser, tapi dia nggak terlihat di luar, hanya terlihat di sini. Ini sebenarnya paling cocok buat olahraga seperti airsoft gun ya, atau paintball, dimana kita pakai jarak dekat dan pakai sasaran yang cepat ya. Tapi kalau berburu ini memang kurang relevan, kecuali Anda memang berburu untuk hewan-hewan yang sangat dekat banget. Dan menurut saya apakah ini worth it? Kurang worth it ya sebenarnya ya. Tapi kalau Anda ingin cari memang perlu, kita bisa menyediakan untuk alat optik red dot ini. Nah, sekali lagi ini nggak ada zoomnya, dan di depan sini sepertinya ada sedikit polarizernya ya. Mungkin untuk berburu ikan itu mungkin agak cocok ya mungkin ya, karena memang di sini kita nggak menyediakan senapan ikan. Coba komen di bawah kalau Anda punya pendapat. Nah, untuk semua yang kita sebutkan tadi ini kita masih bisa menyediakan ya kalau misalkan kalian mencari. Tapi untuk 2 next ini kita sebetulnya nggak bisa menyediakan nih, karena memang langka bet ya, sangat rare item untuk yang berikutnya ini. Kira-kira apa? Yaitu adalah efek air gun. Ini adalah alat kecil untuk mengukur FPS tanpa harus pakai Prochrono. Gimana caranya? Caranya cukup ditempelkan di ujung laras depan, lalu silakan download aplikasi FX Radar. Di sana kalian bisa langsung lihat hasilnya pakai HP ya, bisa mendukung iPhone atau Android. Jadi ini adalah alat yang berguna untuk uji FPS, walaupun kondisi hujan, malam, gelap, panas, dia masih bisa mendetek. Kecuali kalau FPS Anda di atas standar, misalkan di atas 1100 itu agak susah dia ya. Jadi kalau di bawah 1000 dia sangat peka sekali. Dan ini barang yang cukup langka ini ya. Kita bingung nyari di mana ini kalau ada yang cari. Dan berikutnya yang paling terakhir. Yang paling terakhir ini apa ini? Ini adalah sebuah setup infrared yang connect di teleskop. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian bisa langsung lihat hasilnya pakai monitor ini. Dan dia adalah infrared, artinya di dalam gelap dia kelihatan. Biasanya kalau setup seperti ini kita dukung dengan senter IR ya, senter infrared. Senter yang kalau kita nyalakan itu nggak kasat mata, tapi kalau di kamera dia kelihatan. Ini adalah alat yang canggih banget, berguna banget untuk malam hari. Tapi sayangnya sampai sekarang kita belum menemu barang supply-nya yang kayak gini ya. Dan kita cuma punya 1 sampel yang kebetulan masih rusak seperti ini ya, jadi kita nggak bisa memperbaiki. Mungkin kalau Anda semua yang menonton video ini punya rekomendasi atau punya barang seperti ini, bisa stok banyak mungkin, coba hubungi nomor WhatsApp kami di bawah, barangkali cocok, harganya oke, nanti kita angkut ya.
Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian butuh alat seperti ini atau enggak? Silahkan komen di bawah. Tapi ini alat yang punya teknologi canggih ya, seperti itu ya. Dan ini juga bisa support semua tele ya. Nah, ini kita pasang di tele yang murah dan dia masih bisa. Oke, ada satu honorable mention yang ingin saya tunjukkan di video ini. Sebentar ya. Yang terakhir ada satu honorable mention yaitu rangefinder. Nah, rangefinder ini adalah sebuah aksesoris yang sebenarnya ini enggak hanya untuk berburu saja ya. Ini kalau kita kembangkan itu punya banyak fungsi ya, enggak cuma di bidang bedil-bedilan saja ya. Bisa di bidang kehutanan atau di bidang mengukur jarak apapun itu, karena dia punya fungsi yaitu mengukur jarak hanya dengan sekali pencet. Jadi kita bidik gini ya, kita bidik kelihatan dan kita pencet tombolnya, itu bisa langsung ketahuan jarak berapa meter, lalu ada ketinggian berapa, elevasi tingginya berapa meter, lalu ada juga jarak kalau nggak salah ya, pokoknya nggak cuma satu mode saja, ada banyak mode. Ini sangat berguna buat kalian yang mungkin main golep ya, golep itu juga pasti butuh alat ini buat ngukur ini berapa meter ya gitu ya. Dan ini walaupun bukan alat yang memang fokus untuk bedil-bedilan, kita juga menyediakan yang ini ya. Ini kita dari merek Greyhound, sudah waterproof dan ini sangat enteng sekali bawa kemana-mana. Nah, dia cuma butuh satu baterai yang bisa dicas, dan ini harganya kalau nggak salah sekitar hampir 1 juta ya, 700-an kalau nggak salah. Oke, jadi itu sekian untuk aksesoris yang aneh-aneh yang mungkin beberapa bisa kalian pesan dan beberapa nggak bisa kalian pesan. Dan untuk khusus Mimi Slug ini yang tadi ini kita hanya bisa menyediakan, sementara ini hanya bisa menyediakan yang punya cap seperti ini ya. Kalau yang nggak bercap itu banyak, tapi kita nggak menyediakan ya. Dan kita masih nggak ingin mereview mimis seperti itu ya, mimis seperti itu ya. Oke, buat kalian yang mungkin tertarik dengan ini, saya coba minta pendapatnya ya. Gimana pendapat kalian? Apakah kita perlu cari barang seperti ini lagi atau enggak? Silahkan komen di bawah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, salam satu laras.